Ya, oke. Oke, mungkin kita mulai aja untuk perkuliahan pertemuan ke-12 ini ya. Jadi sekarang masuknya pertemuan ke-12 ya. Mungkin untuk materi pertemuan ke-12 ini saya rapel ya. Jadi saya satukan materi mulai dari pertemuan ke-9, 10, 11. Saya rangkum semuanya jadi satu di pertemuan 12. Untuk materi pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari dulu terkait dengan dasar tentang Apache Spark. Jadi kita nggak belajar langsung tentang Apache Spark-nya dulu. Jadi kita belajar dulu fundamental dari Apache Spark-nya. Kita pahami dulu lebih dalam terkait dengan high performance computing-nya, cluster computing-nya, lalu cloud computing, lalu on-premise computing, dan juga edge computing-nya. Karena memang hal tersebut akan sangat bersinggungan ya dengan Apache Spark. Jadi Apache Spark ini kurang lebih merupakan kerangka dalam menjalankan suatu high performance computing atau menjalankan suatu cluster computing, di mana si Apache Spark ini nantinya akan menggunakan konsep-konsep dari literatur-literatur yang tadi sudah saya jelaskan atau yang sudah saya sebutkan ya. Di antaranya ada cloud computing, ada edge computing, lalu ada on-premise computing, dan lain sebagainya. Nah, untuk prakteknya mungkin nanti kita ini aja ya, minggu depan kita coba praktek bagaimana caranya menginstal Apache Spark di on-premise computingnya atau di perangkat lokalnya. Lalu di pertemuan ke-14 nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengakses atau menggunakan Apache Spark pada cloud computing. Untuk platformnya sendiri nanti yang akan saya gunakan adalah Google Cloud ya. Di pertemuan 14 nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengakses Apache Spark menggunakan menggunakan Google Cloud beserta dengan studi kasusnya. Nanti kita akan coba main-main menggunakan teknik data mining-nya. Jadi kita akan memproses algoritma data mining pada cloud computing tersebut ataupun pada kerangka Apache Spark ini. Oke, mungkin kita mulai saja ya teman-teman terkait dengan perkuliahan ke-12-nya. Oke. Saya coba share screen ya. Nah, ini dia. HPC pertemuan 12. Nah, ini dia. Nanti untuk PowerPoint dan juga forum diskusinya insya Allah saya upload setelah VidCon kali ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung jawab forum diskusinya, begitu juga dengan rekaman dari perkuliahannya nanti saya akan segera upload ya setelah perkuliahan ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah High Performance Computing, pertemuan 12 ya. Nah, adapun terminologi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya ada Distributed Cluster Computing. Lalu setelah Distributed Cluster Computing kita akan belajar terkait dengan pipeline. Apa sih yang dimaksud dengan pipeline? Ini seharusnya kalau teman-teman udah ngambil mata kuliah arsitektur jaringan komputer nih biasanya sudah disinggung ya di mata kuliah arsitektur komputer tuh terkait dengan pipeline. Biasanya pipeline ini nggak jauh kaitannya dengan pemrosesan instruksi pada CPU ya, pipeline. Lalu kita akan bahas juga terkait dengan CPU core processor, lalu distributed shared memory, cloud computing, edge computing, dan juga on-premise computing. Mungkin pada minggu lalu saya sudah senggol-senggol ya di forum diskusi terkait dengan cloud computing, edge computing, dan on-premise computing. Nah, kali ini kita akan coba bahas ya terkait dengan ketiga konsep tersebut, apa perbedaannya. Kita akan coba pelajari di PowerPoint kali ini. Nah, untuk topik pembahasannya sendiri, diantaranya kita akan belajar apakah sih yang dimaksud dengan distributed cluster computing, lalu apa yang dimaksud dengan cloud computing, apa yang dimaksud dengan pipeline, apa yang dimaksud dengan CPU core processing, apa yang dimaksud dengan distributed shared memory, dan apa yang dimaksud dengan edge computing,
on-premise computing dan juga cloud computing. Ini mungkin di sini kurang satu ya. Udah ada nih cloud computingnya. Di sini ada edge computing, udah lengkap ya. Cloud computing, edge computing, dan juga on-premise computing. Oke, yang pertama, cluster computing. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cluster computing? Nah, kita lihat dulu penjelasan terkait dengan cluster computing itu sendiri. Jadi cluster computing itu merupakan konsep yang merujuk kepada beberapa komputer yang saling terhubung di jaringan lokal. Jadi kalau teman-teman bayangin, cluster computing ini terdapat beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain pada jaringan lokal atau jaringan local area network gitu ya, atau jaringan LAN gitu ya, yang mempunyai kecepatan sangat tinggi. Jadi si komputer ini dia akan digabung ya teman-teman ya. Kemampuan dari masing-masing komputer ini dia akan digabung satu sama lain melalui jaringan si local area network tadi ya teman-teman. Nah, komputer-komputer tersebut memang didesain agar bisa digunakan sebagai sumber daya dalam sistem komputasi. Jadi teman-teman kalau ngelihat cluster computing itu terdiri dari beberapa komputer, nah teman-teman lihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi teman-teman lihat bahwasanya si komputer yang terhubung itu merupakan satu kesatuan, yakni suatu sistem cluster computing atau suatu sistem pemrosesan yang tunggal gitu ya. Nah, sebuah cluster computing atau sebuah cluster komputer terdiri dari satu set komputer yang terhubung dengan bebas yang bekerja bersama-sama, sehingga terlihat sebagai sistem tunggal dalam pemrosesan pekerjaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngejalanin suatu pekerjaan atau menjalankan suatu instruksi pada suatu komputer tunggal, misalnya pada suatu PC, nah begitu juga dengan cluster computing. Jadi teman-teman ngasih satu tugas nih, misalnya satu tugas. Satu tugas ini dia cost-nya misalnya 1 gitu ya. Dikasihin ke satu komputer tunggal. Saya tulis di sini PC aja ya, komputer tunggal. Nah, tentu saja ketika teman-teman memberikan tugas kepada cluster computing, CP gitu kali ya, CC deh ya, cluster computing gitu. Nah, ini sama halnya dengan teman-teman memberikan tugas pada personal komputer tunggal juga. Jadi secara konsep sebenarnya teman-teman ngasih tugasnya itu sama gitu ya. Ya jalani nih tugas ini gitu ya ke si komputer yang tadi sudah terhubung menjadi cluster computing tadi. Sebenarnya hakikatnya itu sama gitu ya. Konsepnya itu sama dengan teman-teman memberikan instruksi kepada satu PC untuk menjalankan satu tugas. Nah, namun perbedaannya nanti di balik semua ini, di balik sistem komputer tunggal ini, di balik high performance komputer tunggal ini, ternyata di belakangnya itu dia terdapat pemecahan tugas. Atau si tugas itu dia dibagi ke beberapa worker node atau ke beberapa unit komputer. Karena memang kan si cluster computing tadi dia terdiri dari banyak komputer atau lebih dari satu komputer ya teman-teman ya. Nah, nanti tugasnya itu dia dibagi ke masing-masing komputer tersebut. Nah, di mana pada masing-masing komputer, kalau misalnya kita ingat ke materi pertemuan sebelumnya, satu komputer ini biasanya dia memiliki lebih dari satu core processing. Biasanya satu CPU itu dia memiliki minimal 4 core ya, 4 core processing. Untuk komputer modern ya. Nah, nantinya si tugas yang sudah dibagi ke masing-masing unit komputer tunggal tadi, dia akan dibagi kembali ke si core computing yang dimiliki oleh si CPU-nya. Jadi misalnya teman-teman bayangkan kalau di gambar ini terdapat 3 buah worker node misalnya atau slave node ya. Di sini worker node-nya ada 3. Jadi resource yang akan kita gunakan adalah ketiga komputer ini misalnya. Satu komputer ini biasanya misalnya punya 4 core. 4 core ya. 4 core. Jadi total keseluruhan kita memiliki 12 core gitu kan. 12 core. Nah, si satu tugas tadi, dia akan dipecah, teman-teman. Jadi misalnya tugas ini terdiri dari, instruksinya misalnya terdiri dari 4 stage. Stage pertama, stage kedua, stage ketiga, dan stage keempat. Nah, stage pertama ini, dia akan dilimpahkan ke komputer pertama. Stage kedua ke komputer kedua, dan stage 3 ke komputer ketiga. Begitu juga dengan stage keempat.
dia dibagi rata atau bagaimana lah itu, pokoknya dia akan dibagi ke keempat atau ke ketiga slave node ini. Nah, selanjutnya masing-masing stage tadi dia akan dibagi lagi teman-teman ke 4 core prosesor ini. Karena memang satu CPU ini memiliki 4 core prosesor ya teman-teman ya. Jadi si satu tugas tadi dia dibagi-bagi lagi ke core pertama, core kedua, core kedua sampai core keempat dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini punya 3 buah komputer yang masing-masing komputer tadi memiliki 4 core, berarti kita memiliki 12 core, berarti si tugas tadi atau si instruksi tadi bisa dikerjakan oleh 12 dalam satuan waktunya bisa dikerjakan oleh 12 core processing ya. Jadi bisa dijalankan secara paralel sebanyak 12 core processing. Nah, tentu saja semakin banyak core, maka kemampuan dari cluster computing pun akan semakin meningkat ya. Nah, lalu apa sih komponen dari cluster computing itu sendiri? Jadi komponen cluster computing ini terdiri dari yang pertama, jaringan interkoneksi atau local area network. Itu yang pertama ya. Nah, apa sih fungsi dari local area network atau jaringan ini? Fungsi dari jaringan ini dia adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, baik itu worker node maupun master node. Nah, suatu cluster computing dia tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya si koneksi atau jaringan ini ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya si komputer tidak terhubung ke dalam atau pada suatu jaringan tertentu, maka dia hanya akan bisa berjalan secara tunggal gitu ya. Jadi dia tidak bisa berjalan secara cluster. Nah, setiap node pada sistem cluster komputer menjalankan sistem operasi secara terpisah. Nah, contohnya tadi misalnya kita memiliki contoh misalnya di sini kita memiliki 2 buah personal komputer, ya di sini ada 2 personal komputernya. Lalu kita memiliki 3 buah laptop misalnya. Nah, di mana kelima personal komputer ini atau kelima unit komputer ini akan kita jadikan menjadi atau menjadi sebuah sistem cluster computing. Nah, tentunya saja masing-masing personal komputer ini dia akan memiliki sistem operasi yang berbeda ataupun sama. Misalnya di laptop pertama saya kasih ID misalnya L1 gitu ya. Di L1 dia pakai Windows-nya itu Windows 7 misalnya. Lalu di PC 1 dia menggunakan Windows 10 misalnya. PC 2 dia menggunakan Windows 11 misalnya. Dan seterusnya. Jadi masing-masing komputer ini dia menjalankan sistem operasi yang terpisah dan juga berbeda ya, teman-teman ya. Nah, apa sih fungsi dari sistem operasi ini? Fungsi dari sistem operasi ini tentu saja dia yang pertama mengelola driver dari device-nya. Lalu yang kedua dia mengelola jaringannya, teman-teman. Tentu saja dalam pengelolaan jaringan internet, sistem operasi adalah perangkat lunak yang akan mengatur itu semua ya, teman-teman ya. Jadi tanpa sistem operasi si suatu komputer dia tentu saja tidak dapat terhubung ke internet ya, teman-teman. Nah, hasilnya merupakan tren komputasi yang konvergen, termasuk ketersediaan low cost, mikroprosesor, high speed network, dan software high performance distributed computing. Jadi hasil dari rangkaian sistem tadi atau dari skema tadi menghasilkan suatu cluster computing yang memiliki high performance yang tinggi atau memiliki kemampuan performa yang sangat tinggi ya, teman-teman. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan ya terkait dengan komponen cluster computingnya, sekarang kita akan coba pelajari ya lebih lanjut terkait dengan komponen cluster computing ini. Jadi, pada cluster computing yang pertama itu ada istilah yang namanya worker node. Worker node ini merupakan komputer tunggal yang terhubung pada sistem cluster computing, di mana worker node ini bertugas menjalankan porsi tugas yang diberikan oleh master node. Jadi sesuai dengan namanya worker node, pekerja gitu. Jadi dia memang tugasnya itu hanya untuk menjalankan tugas saja ya teman-teman ya. Tidak ada tugas lain selain mengerjakan tugas yang diberikan oleh si master node-nya. Jadi bisa dibilang si worker node itu kayak anak buahnya gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah master node. Master node ini kalau kita analogikan sebagai karyawan, misalnya si master node ini merupakan manajernya
atau si bosnya gitu ya. Jadi masternode ini merupakan komponen cluster computing yang bertugas mengatur kinerja dari cluster computing. Nah, ini teman-teman coba garis bawahi ya. Jadi tugas pertama dari masternode ini adalah mengatur kinerja dari cluster computing. Lalu membagi tugas kepada worker node. Jadi tugasnya itu dipecah dan dibagi oleh si masternode ini, lalu dibagikan ke si worker node. Itu tugas dari si masternode ya, teman-teman ya. Serta bertugas menangani resource management, baik itu distribusi RAM, prosesor, dan juga pipeline. Nah, pipeline apa sih, Pak? Nah, ini harusnya teman-teman udah pelajari juga ya. Terkait dengan pipeline ini biasanya udah dipelajari di Arsikom ya, arsitektur komputer. Biasanya sudah dipelajari nih pipeline. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa, nanti saya akan coba bahas lagi ya terkait dengan pipeline ini di slide selanjutnya. Jadi si masternode pun dia akan mengatur si pipeline dari masing-masing personal komputer tersebut. Lalu yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan komponen yang berperan dalam mengatur jaringan pada komputer tunggal sehingga dapat terhubung pada cluster computing. Tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan OS ini. Lalu ada cluster middleware, komponen yang memungkinkan adanya node di dalam sistem komputer, sistem cluster komputer tersebut bisa saling bekerja sama. Jadi si middleware ini, cluster middleware ini, dia bertugas untuk menjembatani pekerjaan antar si worker node yang terhubung pada sistem cluster komputer. Contohnya seperti HDFS atau Hadoop Distributed File System. Dia menjembatani distribusi dari file yang akan digunakan pada sistem cluster computing tersebut. Lalu yang terakhir adalah aplikasi, yakni komponen yang berperan di dalam mendukung pendistribusian tugas. Contoh dari komponen aplikasi yang pertama ada Apache Spark, Apache Hadoop, Apache Kafka. Nah, ini lebih ke framework-nya gitu ya, aplikasi framework-nya. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan pipeline ya. Jadi, si masternode ini dia selain bertugas untuk mendistribusikan pekerjaan dan juga mengatur pekerjaan yang dikerjakan oleh worker node, si masternode ini juga ternyata dia mengatur pipeline dari suatu personal komputer pada worker node tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pipeline? Nah, ini penjelasan dari pipeline ya. Jadi pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangkan dalam suatu komputer itu terdapat pemrosesan data, nah data itu dia dijalankan atau diproses secara seri atau serial. Sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Jadi misalnya instruksi pertama nih atau pekerjaan pertama, ini ada 4 stage, 1, 2, 3, 4. Dia akan dijalankan secara serial. Serial seperti ini. Di mana si keluarannya ini terdapat pada stage keempat. Jadi stage 4 ini dia menghasilkan keluaran atau output. Nah, di mana si outputnya ini nanti dia akan digunakan sebagai input pada task selanjutnya atau pada tugas kedua. Misalnya di sini ada tugas kedua atau interupsi kedua ya. Nah, si output ini dia akan dijadikan sebagai input. Nah, ini yang disebut dengan serial, pemrosesan serial ya, teman-teman ya. Nah, elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Nah, ternyata si elemen-elemen dari pipeline ini pun dia biasa dijalankan secara paralel. Nah, apa maksudnya dia dijalankan secara paralel? Dijalankan secara paralel agar performa dari CPU dalam memproses suatu interupsi tersebut dia dapat berjalan lebih optimal ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana contoh yang berjalan secara serial dan berjalan secara paralel. Definisinya adalah pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah pekerjaan secara bersamaan, tetapi dalam tahapan yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan tertentu. Nah, teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Pipeline dapat digunakan pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya seperti pada application layer, ataupun tingkat rendah seperti pada mikroprosesor. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di contoh di bawah ini, di sini kita memiliki dua buah interupsi.
dua interupsi ya. Interupsi. Nah, masing-masing interupsi ini dia terdiri dari tahapan fetch, lalu tahapan decode, lalu tahapan execute, dan ada di tahapan, ternyata hanya ada 3 tahapan ya. Jadi dalam satu instruksi ini ternyata terdapat 3 tahapan. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel yang paling atas ini adalah pemrosesan instruksi secara serial. Sedangkan yang di bawahnya ini pemrosesan instruksi secara paralel. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika si pekerjaan ini dijalankan secara serial, dia akan menunggu suatu interupsi itu selesai dikerjakan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, interupsi kedua baru dia akan dikerjakan. Contoh misalnya di sini kan di instruksi pertama, stage-nya itu stage yang pertama adalah fetch, stage kedua adalah decode, stage ketiga adalah execute. Setelah seluruh tahapan ini selesai, si prosesor baru akan menjalankan instruksi yang kedua, atau interupsi yang kedua ya, interupsi 1 ini. Nah, begitu juga pada interupsi yang kedua, dia akan dijalankan secara serial, yakni stage pertama fetch, stage kedua decode, dan stage ketiga adalah execute. Dan seterusnya ya. Nah, berbeda halnya dengan pemrosesan paralel pada pipeline. Jadi pada pemrosesan paralel pada pipeline ini, suatu interupsi dapat dikerjakan secara bersamaan dengan kondisi instruksi tersebut tidak boleh berada pada tahapan yang sama. Contohnya teman-teman, di sini misalnya kita masuk ke interupsi pertama atau pekerjaan yang pertama ya. Di instruksi pertama ini, pekerjaan atau stage pertamanya itu adalah fetch. Nah, maka dalam kurun waktu tertentu atau pada satuan waktu tertentu, kita tidak boleh menjalankan fetch pada instruksi kedua secara bersamaan. Misalnya ini saya analogikan saja sebagai detik pertama gitu ya. Ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan detik kelima. Nah, pada detik pertama ini, kita tidak boleh menjalankan fetch pada instruction pertama ini. Karena memang kondisi pada paralel pipeline ini, suatu pekerjaan atau suatu instruksi hanya dapat dijalankan atau tidak dapat dijalankan secara bersamaan selama si instruksi tersebut memiliki tahapan yang sama. Kecuali tahapannya udah beda. Misal interupsi 1 sama interupsi 2, dia dapat dijalankan secara bersamaan selama tahapannya itu berbeda. Contohnya pada detik kedua. Nah, pada detik kedua ini, si instruction pertama ini dia sudah masuk ke tahapan decode. Sedangkan instruction kedua ini, dia sudah masuk ke baru masuk ke tahapan fetch. Nah, dia dapat dijalankan secara paralel pada waktu yang sama ya, teman-teman. Nah, begitu juga pada detik 3. Di sini pada detik ketiga, interupsi pertama sudah execute, interupsi kedua decode, dan interupsi ketiga fetch. Dan seterusnya. Jadi nanti masing-masing instruction ini dia akan selesai dalam kurun waktu yang berbeda. Namun, dari segi performa tentu saja si instruksi ini dia akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan pemrosesan secara serial ya. Oke, terkait dengan pipeline tadi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut berarti ya? Oke. Lanjut, Pak. Oh ya, silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Halo? Tadi ada yang mau bertanya kok, nggak jadi. Lanjut ya, oke deh, kita lanjut aja. Nah, sekarang kalau tadi kita ngomongin pipeline-nya, alur kerja dari suatu interupsi pada suatu komputer gitu ya, atau suatu pekerjaan, alur bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan oleh komputer. Nah, sekarang kita ngomongin terkait dengan unit pemrosesan dari instruksi tersebut. Nah, di sini ada yang disebut dengan prosesor, ada yang dimaksud dengan core, dan ada yang dimaksud dengan thread.
Apa sih perbedaan antara prosesor, core, dan juga thread ini? Selama ini kan kita mungkin mendengar, komputer gua prosesornya Intel i7, berapa core, thread-nya berapa gitu. Apa sih bedanya antara prosesor, core, dan juga thread? Yang pertama, CPU atau prosesor. Singkatan dari Central Processing Unit. Secara fisik, CPU ini merupakan papan logam kecil dengan sirkuit dan kabel berukuran nano yang berukuran di dalam soket pada motherboard. Nah, fungsi dari CPU ini tentu saja dia fungsinya itu untuk memproses suatu instruksi pada komputer. Kalau kita pelajari lebih mendalam, CPU ini biasanya dia terdiri dari berbagai macam komponen. Komponen pertama biasanya disebut dengan LU atau Arithmetic Logical Unit. Ini biasanya sudah dipelajari ya di Arsikom. LU, Arithmetic Logical Unit. Lalu yang kedua, komponen CPU yang kedua adalah Control Unit. Nah, si LU ini dia bertugas untuk menjalankan atau mengeksekusi interupsi aritmatika. Interupsi aritmatika. Dan juga logika ya, logika. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin codingan pakai logika if misalnya, atau teman-teman bikin program menghitung suatu nilai tertentu, misalnya menggunakan increment ataupun decrement. Nah, ini adalah tugas dari si LU atau Arithmetic Logical Unit. Lalu komponen kedua dari CPU adalah Control Unit atau CU ya. Control unit ini dia berbeda dengan LU. Jadi tugas dari si control unit ini dia bertugas untuk mengatur performa dari masing-masing komponen komputer. Baik itu I/O device, baik itu memori. Nah, itu tugas dari si control unit. Misalnya, pada detik sekian si CPU harus memproses data A. Lalu data A tersebut disimpan di memori utama atau pada RAM misalnya. Nah, pengaturan atau penjadwalan tugas dari si komponen komputer tadi itu merupakan tugas dari si control unit ini ya. Jadi si control unit dia bertugas untuk mengatur kinerja dari resources. Resources kali ya, isi. Dan yang ketiga adalah register. Ada yang tahu nggak tugas dari register ini apa? Komponen register pada CPU. Ada yang tahu silakan? Fungsi dari registry. Nah, jadi fungsi dari registry atau fungsi dari register pada CPU ini dia bertugas untuk menyimpan tahapan dari instruksi yang sudah dikerjakan. Jadi misalnya kita sudah si CPU ini sudah menjalankan instruksi pertama. Nah, hasil dari instruksi pertama ini sebelum dipindahkan ke memori, biasanya dia disimpan dulu di register ini. Makanya si register ini dia disebut juga dengan memori sementara atau disebut dengan cache memory, memori penangkap gitu ya. Jadi biasanya si register ini dia hanya digunakan untuk proses buffering pemrosesan data ya, teman-teman ya. Nah, itu fungsi dari register. Nah, jadi ternyata di CPU sendiri dia ada komponen-komponen yang lebih kecil lagi ya, teman-teman ya. Nah, kecepatan dari si CPU sendiri dia diukur berdasarkan clock speed atau kalkulasi dalam satuan detik. Diukur dalam 1 juta siklus per detiknya. Atau disebut dengan megahertz ya. Megahertz, gigahertz. Biasanya komputer lu speednya berapa? Clock speednya berapa? Clock speednya 8 gigahertz. Nah, biasanya seperti itu ya ukuran dari kecepatan CPU sendiri ya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada core. Nah, apa sih yang dimaksud dengan core? Core itu merupakan secara fisik, core itu merupakan kotak hitam kecil di dalam prosesor. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, perhatikan unit dari suatu prosesor, dari CPU gitu ya. Biasanya di CPU itu ada kotak-kotak kecil kayak gini. Nah, kotak-kotak kecil ini yang disebut dengan core prosesor.
Nah, si core processor ini biasanya dia satu core itu satu unit pemrosesan, satu unit pemrosesan atau unit kalkulasi. Jadi satu unit yang tadi berisikan LU, control unit dan register ini biasanya dia terdiri dari satu core gitu ya. Ini tuh satu core gitu. LU, CU dan register ini biasanya dia satu core. Nah, sedangkan CPU sendiri dia biasanya terdiri dari beberapa core. Minimal 4 core ya kalau di komputer modern. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya satu komputer itu satu CPU itu memiliki 2 sampai 8 core, berarti LU, CU dan register yang dia miliki itu jumlahnya berapa? Nah, teman-teman bisa coba kalikan. Misalnya jumlah core-nya itu ada 4, berarti jumlah LU-nya ada 4 LU. Core-nya itu ada 8, berarti jumlah LU-nya ada 8 dan seterusnya ya, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah thread. Thread ini adalah komponen yang lebih dalam lagi. Kalau tadi core ini merupakan bagian dari CPU, bagian terkecil dari CPU. Sorry, bukan terkecil, bagian yang lebih kecil daripada CPU. Nah, ternyata ada lagi yang dimaksud dengan thread. Thread ini adalah satu terminal command di dalam core. Jadi si thread ini dia bentuk fisiknya tuh sebenarnya nggak ada. Cuma dia bentuk abstraksi dari coding, dari logika dari si core tadi. Nah, biasanya satu core ini dia terdiri dari 2 thread. Di mana masing-masing thread ini dia dapat menjalankan satu pemrosesan tertentu. Ini adalah konsep sistem operasi atau perangkat lunak yang diabstraksi. Bahasa perangkat lunak tertentu hanya dapat menjalankan satu thread dalam satu waktu. Nah, jadi ternyata di dalam core terdapat komponen yang lebih kecil lagi, yakni thread gitu ya. Nah, itu ya pengertian dari prosesor, core, dan juga thread. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan distributed share memory? Nah, distributed share memory system adalah mekanisme yang memungkinkan proses end user untuk mengakses data secara bersamaan tanpa menggunakan antar proses komunikasi. Dengan kata lain, tujuan dari sistem DSM atau distributed shared memory adalah untuk membuat antar proses komunikasi transparan kepada pengguna akhir. Jadi bisa dibilang distributed shared memory ini kita menyimpan suatu data dalam suatu sistem komputer atau suatu sistem cluster komputer di mana si datanya ini dia dapat diakses secara massal oleh berbagai stakeholder yang ada di dalam sistem cluster komputer tersebut. Baik itu worker node pertama, worker node kedua, ataupun master node-nya dia dapat mengakses data yang tersimpan pada memori tersebut secara terdistribusi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya suatu data atau suatu source data diakses oleh berbagai macam unit atau berbagai macam komponen, biasanya pengaksesan datanya ini dia akan sedikit terhambat ya, atau akan mengakibatkan latensi gitu ya, akan mengakibatkan penundaan proses. Nah, gimana caranya supaya si data tadi dia tetap dapat diakses secara bersamaan oleh banyak unit pemproses, namun performanya tetap baik? Nah, inilah konsep dari si distributed shared memory ya. Pada cluster computing distributed shared memory digunakan untuk mendistribusikan dataset ataupun hasil pengolahan dataset tadi kepada worker node agar dapat memproses suatu pekerjaan dengan sumber data yang sama. Nah, distributed shared memory memungkinkan pengguna data tunggal yang dapat diakses secara massal. Jadi datanya itu sebenarnya tunggal. Atau hasil pemrosesannya itu dia tunggal. Namun dia dapat diakses secara massal. Namun tidak mengurangi kecepatan dalam pengaksesannya. Nah, itu ya. Jadi komponen dari atau hal-hal yang harus diperhatikan pada cluster computing diantaranya ada pipeline, prosesor, dan juga distributed shared memory. Nah, lalu apa sih manfaat dari cluster computing? Biasanya si cluster computing ini dia diterapkan untuk memperoleh kinerja atau performance dan juga ketersediaan availability resource yang lebih baik, di mana umumnya jauh lebih cost efektif atau jauh lebih murah ya.
si cluster computing ini dibandingkan dengan distributed cluster computing. Dia lebih murah dibandingkan dengan parallel computing yang sebelumnya sudah kita coba praktekkan ya, atau sudah kita pelajari. Misalnya menggunakan core processing pada GPU. Nah, itu jauh lebih mahal ya dibandingkan kita memanfaatkan resource yang sudah ada lalu kita gabungkan menjadi satu dalam cluster computing. Nah, yang ketiga, si cluster computing memiliki berbagai penerapan, mulai dari kelompok kecil dengan beberapa node hingga kelompok yang kompleks. Jadi, si cluster computing ini kita dapat sesuaikan dengan kemampuan resource yang kita punya. Misal kita cuma punya 3 komputer, dengan masing-masing komputer ini memiliki 4 core. Nah, berarti kemampuan dari cluster computing kita adalah 12 core tadi. Dengan memori, misalnya shared memorinya, kita punya masing-masing komputer memorinya 4 GB. Dikalikan 3, berarti shared memorinya hanya 12 GB, dan core computing yang kita miliki adalah 16 core. Nah, namun kalau misalnya kita memiliki resource yang lebih, misalnya kita memiliki jumlah komputernya 20, di lab misalnya ada 20 komputer, di mana komputernya memiliki masing-masing prosesor 4 prosesor. Lalu masing-masing komputer tersebut memiliki memori 8 GB. Nah, kita kalikan saja 8 dikali 20 berarti kita memiliki 160 GB shared memory. Dan juga kita memiliki 4 dikalikan 20 tadi ya, 80 core processing. Nah, jadi kelompok dari si cluster computing ini dia jauh lebih variatif ya teman-teman ya. Bisa kelompok yang kecil yang hanya terdiri dari 2-3 komputer, atau mungkin bisa berisikan kelompok yang besar gitu ya, yang terdiri dari puluhan sampai ratusan komputer. Nah, oke, ini manfaat ya. Nah, ini contoh penerapan dari cluster komputer. Misalnya di sini saya memiliki 2 buah atau 3 buah komputer. Komputer pertama saya jadikan master node. Lalu komputer kedua saya jadikan worker node. Dan komputer ketiga saya jadikan worker node 2. Di mana masing-masing worker node dan master node ini tentu saja dia memiliki memori dan juga memiliki CPU. Satu komputer, satu CPU biasanya dia memiliki lebih dari 1 core. Biasanya satu CPU itu satu komputer itu memiliki lebih dari 1 core CPU. Di sini misalnya kita punya 4 buah core CPU. Nah, di mana misalnya di sini jumlah core-nya itu masing-masing komputer worker node itu ada 4 core. Dan memorinya itu misalnya punya 8 GB deh. Nah, sedangkan di sini kita hanya memiliki 2 buah worker node. Nah, tentu saja cluster atau resource dari cluster komputer yang kita punya adalah 8 core dan juga 16 GB memori. Meskipun kita memiliki master node, misalnya jumlah core di master node-nya itu ada 8 core. Dan jumlah memori di dalam master node itu misalnya 32 GB. Nah, ini nggak dihitung teman-teman. Yang di master node ini dia nggak dihitung. Yang dihitung sebagai kemampuan si cluster computing dalam menyelesaikan suatu tugas adalah gabungan dari si worker node ini ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman coba perhatikan ya. Tolong perhatikan. Kalau misalnya teman-teman punya spek tertentu pada komputer yang akan digunakan pada cluster computing ini, atau kemampuan dari komputer yang akan digunakan itu adalah yang berada pada worker node, bukan pada master node-nya. Nah, namun komputer yang digunakan sebagai master node pun kita harus perhatikan spesifikasinya. Dia tidak boleh jauh lebih rendah dibandingkan dengan worker node ini. Karena memang nanti si master node ini dia bertugas untuk mengatur pendistribusian tugas dan juga bertugas untuk mengumpulkan atau menerima hasil dari penggabungan tugas yang dikerjakan atau yang sudah diselesaikan oleh si worker node tersebut. Nah, adapun tujuan dari cluster computing, yakni mendapatkan daya komputasi atau computing power dan kehandalan atau reliability yang lebih baik dengan susunan yang dapat bekerja secara harmonis dari sejumlah komputer biaya rendah pada variasi arsitektur dan konfigurasi tertentu. Nah, itu ya tujuan dari cluster computing. Dan ini satu lagi,
terkait dengan karakteristik cluster computing. Jadi cluster computing ini dia terdiri dari tipe mesin-mesin yang konvergen atau serupa. Dia bisa konvergen ataupun divergen. Tapi sebisa mungkin teman-teman gunakan komputer yang konvergen atau yang serupa. Kalau yang divergen takutnya nanti dia akan menimbulkan chaos karena perbedaan dari pemproses atau CPU yang dimiliki. Nah, si cluster computing ini dia terhubung secara erat pada koneksi jaringan yang tetap atau dedicated network connection. Baik itu terhubung pada LAN, local area network, terhubung pada MAN, ataupun terhubung pada MAN WAN, ataupun terhubung pada internet ya. Internet. Nah, semua mesin berbagi sumber daya seperti home directory biasanya menggunakan sistem NFS atau Network File System. Ini biasanya NFS ini merupakan suatu aplikasi yang bertugas untuk mendistribusikan file sistem yang akan digunakan pada cluster computing tersebut ya. Contohnya adalah HDFS, Hadoop HDFS. Hadoop Distributed File System. Nah, seluruh node harus melakukan konsep trust atau konsep percaya. Sehingga koneksi REXAC atau Remote Extension Command atau SSH, Secure Shell, tidak memerlukan password sehingga dapat mudah dalam pengintegrasiannya. Nah, yang terakhir harus memiliki aplikasi paralel seperti PVM atau Parallel Virtual Machine atau MPI, Message Protocol Interface. Yakni suatu aplikasi yang bertugas untuk mengatur resource yang ada pada cluster computing tersebut. Biasanya si aplikasi ini dia berada pada di master node ya teman-teman ya, yang mengizinkan komutasi lintas node. Oke, mungkin itu terkait dengan cluster computingnya. Sebelum kita lanjut ke materi cloud computingnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Yang mau bertanya? Nggak apa, dari saya cukup jelas. Jelas ya? Oke, mungkin kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah cloud computing. Nah, jadi cloud computing ini dia merupakan suatu paradigma yang berbeda. Suatu cluster computing, dia bisa juga cloud computing. Tapi suatu cloud computing dia belum tentu cluster computing. Gitu ya, teman-teman ya. Ini teman-teman tolong garis bawahi. Jadi cluster computing itu, ini saya tulis aja kali ya. Cluster computing itu, cluster computing belum tentu cloud computing. Atau bisa saja dia cloud computing. Jadi belum tentu atau bisa saja dia cloud computing. Nah, suatu cloud computing dia belum tentu cluster computing. Cluster computing ya, CC aja ya. Nah, jadi ini mungkin ini saya hapus saja ya. Jadi cluster computing itu dia bisa saja cloud computing. Nah, namun suatu cloud computing dia belum tentu cluster computing. Jadi ini merupakan suatu terminologi yang berbeda ya teman-teman ya, antara cloud computing dan cluster computing. Dia ada kaitannya namun tidak saling intersect gitu ya. Tidak saling Tidak saling berlainan gitu ya. Si cloud computing dan cluster computing ini. Karena memang konsep cluster computing dia bisa juga diterapkan pada cloud computing. Baik gitu juga cloud computing dia bisa menerapkan konsep dari si cluster computing ini. Nah, jadi dia suatu yang berbeda. Jadi kalau misalnya cluster computing ini dia adalah konsep komputasinya, kalau cloud computing ini dia adalah medianya, platformnya, medianya gitu ya. Nah, untuk cloud computing sendiri merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputasi. Nah, di sini nih, teknologi komputasinya dia bisa menggunakan cluster computing ya, teman-teman ya. Nah ini dia, teknologi komputasi ini bisa merujuk pada cluster computing. Jadi cloud computing ini dia bukan hanya pemanfaatan teknologi komputasi saja,
melainkan memanfaatkan pengembangan perangkat lunak berbasis cloud. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan cloud? Cloud itu adalah kata yang merujuk pada internet, di mana proses komputasi berjalan di internet. Nah, jadi mungkin gambaran kasar dari cloud computing tuh kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya cluster computing nih ya, terdiri dari berbagai macam komputer misalnya. Misalnya di sini komputernya ada 4 ya. CPU 1, CPU 2, CPU 3, sampai CPU 4. Nah, kita punya 3 buah komputer misalnya. Di dalam suatu cluster computing tertentu. Nah, ini saling terhubung misalnya, cluster computingnya. Nah, si cluster computing ini ternyata dia dikonekkan lagi teman-teman ke jaringan internet. Nah, untuk cluster computingnya dia di sini tetap berjalan secara local area network, LAN gitu ya, secara local area. Nah, namun inputan dan outputannya tadi ternyata dia dihubungkan ke internet. Jadi si cluster komputernya ini dia dapat menerima inputan dan juga outputan, dapat mengirimkan outputan ke internet. Jadi dia dihubungkan lagi ke internet. Si cluster computing tadi. Nah, di mana si internetnya ini dia akan terhubung ke device-device lain. Contohnya misalnya seperti pada mobile, pada HP. Mobile ataupun misalnya PC atau desktop gitu ya. Nah, di mana si masing-masing komputer ini atau si masing-masing device ini, misal si mobile ini dia hanya punya kemampuan pemrosesan 1,3 GHz. Nah, ternyata dia memanfaatkan konsep cloud computing tadi. Cloud computing. Di mana si cloud computing tadi dia di servernya telah memanfaatkan cluster computing. Nah, sehingga ketika si aplikasi mobile ini dia memerlukan proses komputasi yang cukup berat, dia cukup mengirimkan inputan ke si cluster computing yang sudah disediakan di server tadi. Nah, setelah itu si data dia akan diproses di si cluster computing yang ada di server. Setelah si datanya ini diproses, dia akan menghasilkan output. Dan outputnya dia akan dikembalikan lagi ke perangkat mobile tersebut. Sehingga seolah-olah si perangkat mobile tadi dia dapat menjalankan suatu pekerjaan yang sangat berat. Padahal di balik itu pekerjaan tadi atau interupsi yang berat tadi dia dikerjakan oleh si cluster computing yang berada pada di server. Nah, konsep inilah yang disebut dengan konsep cloud computing, yakni proses komputasi yang berjalan di awan atau berjalan di internet ya teman-teman ya, berjalan di server cloud-nya. Nah, cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang tersimpan secara tersembunyi pada penyedia servis tertentu. Cloud computing adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait dengan teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service. Sehingga layanan tadi ya, jadi kita cukup mengirimkan input dan juga akan menerima output. Jadi bukan si perangkat mobile tadi yang secara langsung menjalankan proses komputasinya. Dia hanya mengirimkan input dan outputnya saja. Melainkan yang akan menjalankan proses komputasinya adalah cluster computing yang berada pada di server tadi atau berada pada internet ya teman-teman. Nah, jadi tadi cloud computing ini dia merujuk pada informasi yang disajikan secara sebagai suatu layanan atau as a service. Sehingga pengguna dapat mengakses lewat internet di dalam awan atau di dalam cloud tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Jadi prosesnya itu kayak gimana? Nah, si pengguna dia tidak perlu memikirkan sampai ke sejauh sana. Karena memang proses komputasinya sendiri dia berjalan di cloud ya, atau di servisnya, di servernya. Nah, tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, jadi kita tidak perlu ahli. Misal teman-teman pakai cloud di Apache Spark yang ada di cloud misalnya, di Google Cloud.
Nah, teman-teman tidak perlu ahli dalam penginstalasian atau konfigurasi Apache Spark-nya. Karena memang konfigurasi dan juga proses instalasi Apache Spark-nya sendiri, dia sudah ditangani oleh si penyedia service cloud computing tersebut. Contohnya misalnya Google Cloud gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman cukup gunakan saja si fitur yang ada pada cloud computing tersebut. Cluster computingnya udah jadilah intinya. Teman-teman tinggal gunakan. Atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Nah, definisi cloud computing sendiri menurut IEEE, Internet computing atau cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Jadi datanya itu dia hanya tersimpan sementara di klien, sedangkan pemrosesannya itu dia terjadi di server atau di internet tadi. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer dinding, handheld, sensor, monitor, dan lain sebagainya. Nah, adapun arsitektur dari cloud computing atau skema dari cloud computing sendiri sebagai berikut. Contoh misalnya, si perangkat mobile dia akan menjalankan suatu pemrosesan, di mana pemrosesannya itu dia tidak mungkin dapat diselesaikan oleh si mobile tersebut. Nah, untuk mengantisipasinya, si perangkat mobile itu dia mengirimkan data yang akan diproses tadi ke penyedia cloud computing atau penyedia service cloud computing, di mana nantinya di dalam cloud computing ini atau di service cloud computing ini, si data tersebut akan dijalankan secara paralel atau secara cluster. Nah, hasil dari pemrosesan data tersebut, dia akan dikembalikan kembali melalui jaringan internet ke si perangkat mobile tersebut. Sehingga seakan-akan si perangkat mobile tersebut, dia dapat menjalankan pemrosesan yang begitu berat. Nah, contohnya seperti itu ya, teman-teman ya. Contohnya Google Maps. Kalau teman-teman pakai Google Maps, kan biasanya secara real time si Google Maps dapat menghitung rute terdekat. Nah, kalau misalnya rute terdekat itu sebenarnya dia pakai algoritma Dijkstra. Algoritma penghitungan jarak. Nah, apakah mungkin si handphone kita atau si HP kita ini bisa melakukan kalkulasi secepat itu dari GPS kita lalu dikalkulasi sehingga menghasilkan rute yang ideal? Nah, itu tidak mungkin, teman-teman. Nah, ternyata di balik itu semua, di balik penghitungan si Google Maps tadi, proses penghitungannya ternyata dia berjalan pada si Google Cloud tadi, atau berada pada cloud computing tadi ya, teman-teman. Nah, untuk penyedia jasa cloud computing tadi, di sini yang terkenal ada 3 ya, teman-teman ya. Yang pertama ada AWS atau Amazon Web Service ya, kalau nggak salah. Word Cloud Service atau apa, pokoknya AWS punyanya Amazon. Lalu yang kedua ada Microsoft Azure, ini tentu saja punya Microsoft. Dan yang ketiga adalah Google Cloud. Nah, yang cukup familiar adalah Google Cloud ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk penerapan Apache Spark pada cloud computing, mungkin saya akan mempraktekannya menggunakan Google Cloud ini. Nah, namun untuk menjalankan Google Cloud ini, teman-teman harus register terlebih dahulu atau membuat akun dari Google Console-nya. Nah, di mana syarat dari Google Console-nya sendiri, teman-teman harus mencantumkan credit card atau nomor kartu kreditnya. Nah, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan balance atau mendapatkan saldo gitu ya. Dapat saldo dari si Google-nya itu sejumlah $500 atau sekitar 5 juta ya. Nah, nanti saldo yang $500 tersebut, teman-teman bisa gunakan untuk menggunakan atau mengakses fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Google Cloud. Salah satunya adalah Apache Spark tersebut. Nah, tapi teman-teman nggak perlu punya. Teman-teman nanti mungkin saya akan coba pada sekitar pertemuan 13 atau 14, nanti saya akan coba demokan bagaimana caranya menggunakan Google Cloud. Nah, mungkin nanti teman-teman cukup perhatikan saja atau cukup pelajari saja. Nanti yang register Google Console-nya mungkin pakai akun saya saja. Nah,
Jadi gitu ya teman-teman ya, konsep dari cloud computingnya. Nah, adapun arsitektur dari cloud computing, ternyata cloud computing ini dia terdiri dari berbagai macam komponen. Komponen yang pertama adalah cloud client. Cloud client ini dia bisa berupa mobile atau ini ya, smartphone, lalu bisa berupa thin client dan juga berupa thick client. Nah, ini bisa berupa desktop gitu ya, desktop. Bisa berupa web base kliennya ataupun bisa berupa mobile base. Lalu yang kedua adalah cloud service. Cloud service ini dia service yang disediakan oleh cloud computing, diantaranya ada integration, payment, dan juga mapping. Ini mapping tugas ya teman-teman ya. Ini erat kaitannya dengan mapping penugasan pada cluster computing. Lalu ada lagi cloud application. Cloud application ini dia terdiri dari berbagai macam ya. Ada P2P. P2P biasanya ini untuk iklan di internet gitu ya. Nah, ternyata dia menggunakan jasa cloud computing juga. Lalu web application dan juga software. Lalu untuk cloud platformnya, platform dari cloud computing ini, dia tersedia dalam bentuk web app framework, berupa hosting dan juga berupa proprietary. Nah, lalu ada juga cloud storage. Cloud storage ini merujuk pada database yang akan digunakan nanti pada cloud computing, lalu network atau jaringannya, dan juga attached storage. Attached storage ini dia merujuk pada storage atau media penyimpanan yang kita gunakan pada kliennya ya teman-teman ya, pada perangkat kliennya. Contoh misalnya pada mobile device, kita kliennya pakai mobile device. Nah, tentu saja attached storage yang kita gunakan adalah attached storage dari memori mobile device yang kita gunakan. Lalu ada cloud infrastructure, ini ada data visualization, ada cluster computing, dan lain sebagainya. Ini lebih ke service-nya ya. Nah, ini penjelasan dari komponen cloud computing. Ini sudah tadi saya jabarkan ya, ada di cloud infrastructure-nya ada full visualization dari komputasinya, lalu ada komputasinya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ngomongin terkait dengan tingkatan pada cloud computing. Ternyata pada cloud computing sendiri, dia terdapat beberapa tingkatan. Di sini terdapat 6 tingkatan pada cloud computing. Tingkatan pertama adalah software as service. Jadi, pada software as service ini, si softwarenya ini, dia tidak perlu lagi di-coding. Jadi, softwarenya sudah ada. Misalnya, teman-teman mau melakukan penghitungan tertentu menggunakan rumus tertentu. Nah, di mana si penghitungan tersebut dia software-nya ternyata sudah ada. Jadi teman-teman cukup ngupload data inputannya saja. Nah, ini yang disebut dengan software as service. Lalu yang kedua adalah utility computing, yakni menggabungkan komputasi yang ada. Lalu yang ketiga adalah web service. Web service contohnya seperti Google Maps API. Jadi teman-teman menggunakan service dari si cloud computing ini untuk mendapatkan suatu output ataupun untuk memproses suatu inputan yang teman-teman miliki sehingga dia dapat berjalan pada perangkat cloud computing ya. Contohnya seperti pada Google Maps API ataupun Google Place API. Nah, ini yang disebut dengan web service. Lalu ada e-commerce, tentu saja e-commerce ya. Ini merupakan salah satu penerapan dari cloud computing juga. Lalu manajemen service process, dan juga ada integrated network. Nah, kelebihan dari cloud computing sendiri, yang pertama, dari segi skalabilitasnya. Nah, cloud computing ini dia dapat diatur kemampuannya. Biasanya semakin tinggi kemampuan dari cloud computing, harga sewa dari servisnya pun dia akan semakin tinggi. Teman-teman bisa coba search di Google Cloud, biasanya dia yang memiliki jumlah core processing yang lebih tinggi, harganya pun dia akan lebih tinggi gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua dari segi aksesibilitas. Jadi cloud computing ini dia dapat diakses di mana saja. Karena memang lokasi dari cluster computingnya sendiri dia berada di server. Kita cukup mengakses API dari servernya saja. Sehingga kita bisa menjalankan cloud computing di mana saja dan kapan saja ya.
Nah, dari aksesibilitas dia lebih fleksibel. Lalu mengurangi biaya. Tentu saja kalau misalnya kita install si cluster computingnya sendiri dengan perangkat yang ada, kita memerlukan biaya yang berlebih untuk proses instalasinya. Lalu untuk proses perawatannya. Lalu untuk proses maintenance-nya. Maintenance sama perawatan sama mungkin ya. Untuk proses apa ya misalnya? Pembuatan skema dari arsitekturnya. Nah, itu kita memerlukan biaya lebih. Jadi, dengan menggunakan cloud computing ini, ternyata biaya yang kita gunakan akan jauh lebih rendah dibandingkan kita menggunakan on-premise computing. Lalu dari segi shift beban, si cloud computing ini kita tidak perlu meng-hire IT staff yang bekerja untuk memantau cluster computing yang kita miliki. Nah, itu kait halnya dengan mengurangi biaya tadi ya, teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah reduce cost. Tentu saja cost-nya akan jauh lebih berkurang ya, teman-teman ya. Nah, adapun kekurangan dari cloud computing, yang pertama adalah service level. Nah, pada cloud computing, kita tentu saja tidak bisa mengkonfigurate yang lebih custom lagi dibandingkan dengan pada on-premise computing. Karena pada cloud computing, segala infrastruktur dari cluster computingnya tentu saja dia sudah diatur oleh si penyedia layanan tadi ya, teman-teman ya. Baik itu konsep komunikasi antar worker node-nya maupun pemanfaatan resource pada masing-masing worker node-nya. Nah, itu sudah diatur oleh si penyedia servisnya. Sehingga kita tidak bisa mengatur konfigurasi service yang lebih dari itu. Jadi, dia hanya sebatas service level saja. Yang kedua, dari segi privasi. Ketika kita menggunakan cloud computing, berarti kita mengirimkan data yang kita miliki kan. Datanya itu diproses kan di server. Nah, otomatis data yang kita miliki, kita kirimkan ke cloud. Nah, di si cloud nanti, di server tadi, dia akan disimpan datanya. Lalu dia akan diproses. Nah, sehingga si data yang kita miliki, tentu saja dia akan terkirim ke server tadi. Dari segi privasi, dia akan jauh lebih rendah dibandingkan kita memiliki cluster computing yang on-premise. Jadi segi privasinya dia sangat kurang ya kalau cloud computing. Yang ketiga, dari segi compliance. Ini standar hukum ya. Jadi cloud computing, misalnya kita memiliki regulasi atau standar hukum tertentu di suatu negara, misalnya di Indonesia gitu ya. Ada aturannya, misalnya data A nggak boleh di-upload ke internet. Nah, tentu saja kita akan terkendala dengan si standar hukum ini terkait dengan pemrosesan cloud computing tadi. Lalu data ownership, biasanya kalau kita menggunakan penyedia service cloud computing, kita harus menyetujui persetujuan yang bahwasanya si data ini juga boleh diakses oleh si penyedia service tadi. Jadi datanya ini bukan lagi hanya data milik kita saja, melainkan si data tersebut dia copyright-nya dapat dimiliki juga atau diakuisisi juga oleh si penyedia service tadi. Nah, tentu saja ini dari data ownership atau kepemilikan data ini merupakan suatu kekurangan juga ya. Lalu yang terakhir adalah data mobility atau mobilitas pergerakan dari datanya. Tentu saja pergerakan dari datanya karena kita sudah unggah ke internet, lalu secara persetujuan si data ini sudah dimiliki oleh si penyedia service tadi, tentu saja si data ini kemungkinan bisa tersebar juga ya teman-teman ya. Tersebar di lingkungan komunitas cloud computing ataupun di internet gitu ya. Nah, adapun faktor keberhasilan dari implementasi cloud computing, yang pertama adalah dari segi security-nya. Jadi, untuk mengembangkan suatu cloud computing tertentu, teman-teman yang harus perhatikan adalah security-nya. Karena kalau misalnya security-nya sangat minim, cluster computing ini sangat rentan sekali untuk dibobol oleh peretas atau oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah performa. Nah, cloud computing tentu saja selain memiliki performa yang baik pada cluster computingnya, latensi ataupun penundaan waktu pada transfer data di internetnya pun teman-teman harus perhitungkan.
Karena kalau misalnya kita memiliki performa yang jauh lebih jelek dibandingkan dengan on-premise computing, cloud computing sama saja tidak akan laku ataupun tidak akan berjalan secara optimal gitu ya. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan adalah government compliance atau kebijakan hukum yang dianut oleh suatu pemerintahan. Nah, tentu saja kebijakan hukum ini harus kita patuhi ya, teman-teman. Dan yang keempat adalah dari segi finansial. Tentu saja ini faktor yang paling berpengaruh ya, finansial, karena memang kalau kita memiliki finansial yang berlebih, maka kita bisa mengakomodir atau kita dapat memiliki resource yang jauh lebih tinggi. Nah, adapun cluster computing in cloud computing, jadi ini adalah contoh cluster computing yang ada di dalam cloud computing. Contohnya di sini terdapat client device. Jadi di sini kliennya ada yang berbentuk PC, komputer, ada yang laptop, ada yang all-in-one, yang komputer hanya monitornya aja, ada tablet atau smartphone. Nah, kliennya ini ada berbagai macam klien gitu ya. Dia bisa mengakses dalam bentuk berbagai macam platform. Nah, tentu saja platform ini dia memiliki kemampuan yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, namun ternyata si client device ini dia dapat menjalankan pemrosesan yang sama karena dia sama-sama memanfaatkan cloud computing tadi. Nah, di dalam cloud computing tadi ternyata dia memiliki resource yang sama. Ya, ini misalnya di sini memiliki cluster computing sejumlah 3 CPU atau 3 komputer tadi ya, teman-teman ya. Jadi konsep dari cluster computing pada cloud computing itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan cloud computing, nah sekarang kita akan ngomongin terkait dengan on-premise computing. On-premise computing. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan on-premise computing? Jadi on-premise computing itu merupakan komputasi yang diinstal dan dijalankan pada komputer di tempat orang atau organisasi yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Jadi bisa dikatakan on-premise computing itu ya komputasi standar, komputasi yang kita jalankan selama ini. Misalnya kita ngejalanin atau bikin model suatu data menggunakan teknik data mining pada komputer kita. Nah, itu kan hanya berjalan di komputer kita, tidak menggunakan network misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan on-premise computing. Dapat dikatakan on-premise computing itu merupakan komputasi yang dijalankan pada jaringan lokal ataupun non-jaringan sehingga dapat disebut juga local network computing. Nah, on-premise computing mengandalkan infrastruktur dan resource yang dimiliki oleh owner atau pemilik ataupun organisasi yang dibangun, dikelola juga dirawat secara mandiri. Jadi tadi resource dan infrastrukturnya sendiri, komputernya sendiri, dia dibangun, dikelola, dan dirawat secara mandiri ya teman-teman. Berbeda dengan on-cloud tadi. Kalau on-cloud kan resource yang dimilikinya itu ya dia dikelola oleh si penyedia servisnya ya. Lalu pada on-premise computing, perangkat lunak lokal dibuat dalam sistem internal organisasi bersama dengan perangkat keras dan infrastruktur lain yang diperlukan agar perangkat lunak berfungsi. Jadi pada on-cloud computing kan mungkin saja aplikasinya kita taruh di client device, lalu proses komputasinya dan hardware-nya itu dia berada pada komputer server atau cloud computingnya. Jadi dia terpisah ya. Kalau pada on-cloud computing mungkin terpisah gitu ya. Nah, lain halnya dengan on-premise computing. Pada on-premise computing, antara hardware dan software ini atau aplikasi dan juga unit yang menjalankan aplikasi ini, dia berjalan secara kesatuan gitu ya teman-teman ya. Berada pada lokasi yang sama. Nah, adapun kelebihan dari on-premise computing, yang pertama, lokasi penyimpanan resource dan infrastruktur jauh lebih aman, tentu saja. Karena memang berada pada lokasi yang kita gunakan. Lalu backup dan data storage yang lebih terjamin, tentu saja. Privasi jauh lebih terjaga. Security lebih baik dibandingkan dengan cloud computing. Latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan cloud computing. Jadi tadi kalau pada cloud computing, kita memerlukan jaringan internet. Di mana di jaringan internet biasanya terdapat down ya, jaringannya down, sehingga dia akan menimbulkan latensi. Latensinya tinggi gitu ya.
Nah, berbeda halnya dengan on-premise computing. Biasanya on-premise computing itu dia berjalan di komputer kita ataupun di local area network, sehingga latensinya itu akan jauh lebih rendah dan kestabilan dari jaringannya itu jauh akan lebih tinggi ya kalau pada on-premise computing. Lalu jaringan jauh lebih stabil tentu saja karena on-premise computing tentu saja dia tidak menggunakan internet, dia hanya menggunakan LAN, MAN atau WAN saja mungkin. Lalu konsumsi bandwidth-nya jauh lebih rendah tentu saja karena memang on-premise computing dia tidak menggunakan internet ya. Lain halnya dengan on-cloud. Cloud itu kita menggunakan jaringan internet dan kita mentransfer si data input dan juga menerima data output-nya itu melalui koneksi internet dan memerlukan tentu saja bandwidth yang jauh lebih tinggi. Lalu kekurangan dari on-premise computing yang pertama, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Tentu saja, karena memang kita harus menyediakan resource-nya terlebih dahulu, lalu kita harus menyediakan dana untuk proses instalasinya, proses maintenance-nya, lalu kita pun harus meng-hire IT staff untuk mengontrol cluster computing yang kita miliki. Nah, tentu saja dari segi biaya, on-premise computing ini jauh lebih tinggi. Lalu diperlukan maintenance, infrastruktur, dan research yang secara mandiri. Tentu saja, lalu memerlukan IT staff yang dapat menangani gangguan. Karena memang kalau misalnya kita punya on-premise cluster computing, sewaktu-waktu ada kendala atau ada chaos pada sistem cluster computing yang kita miliki, kita harus memiliki IT staff yang 24 jam dapat memperbaiki atau menangani error tersebut. Lalu proses instalasi yang jauh lebih rumit, tentu saja. Pada on-premise, kita memerlukan proses instalasi, di mana proses instalasi tersebut merupakan tahap yang rumit gitu ya. Nah, kalau teman-teman bandingkan antara on-premise computing dan cloud computing, perbandingannya seperti ini, teman-teman. Jadi, pada on-premise computing, kita harus mengeluarkan biaya di antaranya meng-hire IT staff, menyediakan resource yang dimiliki, lalu kita harus menyediakan dana untuk maintenance, upgrade security, upgrade network, upgrade hardware, upgrade database, upgrade dependency aplikasinya. Lalu kita harus menyediakan skema-skema tertentu agar si cluster computing itu berdapat berjalan lebih optimal gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ternyata di sini si on-premise computing ini dia jauh lebih besar ya cost yang digunakan. Nah, kalau dilihat ternyata on-premise computing sama cloud computing dia kurang lebih sama ya teman-teman ya. Kayaknya sama aja deh dari segi cost atau dari segi harga. Nah, namun di balik itu ini seperti ini ya gunung es gitu ya. Di balik itu ternyata biaya perawatan pada on-premise computing dia jauh lebih tinggi ya. Ini ya alokasi dana yang harus dimiliki. Nah, berbeda halnya dengan cloud computing. Pada cloud computing, biaya yang harus kita keluarkan hanya biaya langganan saja atau biaya subscription fee-nya. Nah, di mana si biaya cloud computing ini biasanya biaya yang tak terduganya hanya ada pada implementasi dan kustomisasi dan juga training pada cloud computing itu saja. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan ternyata dari segi efisiensi cloud computing dia jauh lebih optimal dibandingkan dengan on-premise computing pada cluster computing. Nah, yang terakhir adalah edge computing. Jadi, edge computing ini adalah gabungan dari kedua konsep tadi. Ada konsep cloud computing dan juga ada konsep on-premise computing. Kekurangannya pada konsep cloud computing, bandwidth yang digunakan jauh lebih tinggi. Selain itu, pada cloud computing terdapat latensi yang lebih tinggi atau terdapat delay yang lebih tinggi karena kita menggunakan jaringan internet, tergantung pada jaringan internet tertentu. Nah, sementara pada on-premise computing, pemrosesannya jauh lebih cepat, lalu latensi jauh lebih rendah, dan juga bandwidth yang digunakan juga jauh lebih rendah. Nah, dari kedua kelebihan konsep komputasi tadi, nah akhirnya para insinyur komputasi tadi dia menggabungkan kedua konsep tersebut
sehingga menghasilkan suatu konsep yang dinamakan dengan edge computing. Jadi edge computing ini dia adalah gabungan dari cloud computing dan on-premise computing. Nah, konsep edge computing terinspirasi dari teknologi CDN. CDN adalah singkatan dari Content Delivery Network. Contoh dari CDN tersendiri adalah contohnya misalnya seperti YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di YouTube kan biasanya kita bisa mengakses videonya itu bisa online, bisa offline juga ya teman-teman ya. Kan ada fitur download tuh ya di YouTube ya. Nah, jadi kurang lebih edge computing itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia tersedia secara online dan juga tersedia secara offline. Nah, CDN biasanya berfungsi untuk pendekatan konten, gambar, video, ataupun file script di internet kepada penggunanya. Ini membantu streaming konten jauh lebih cepat dengan penanganan beban yang tepat. Begitulah cara YouTube, Netflix, dan lain sebagainya mengirim konten ke berbagai wilayah tanpa kewalahan oleh kecepatan data yang sangat besar yang diperlukan untuk layanan streaming. Nah, edge computing mendekatkan data dan komputasi kepada penggunanya. Nah, jadi kalau tadi kan cloud computing, si hardware komputasinya itu dia jauh ya, ada di server. Nah, si edge computing, si komputasinya dia didekatkan kembali. Nah, dalam edge computing, data dan komputasi dikelola sehingga waktu respon dan kebutuhan bandwidth berkurang secara signifikan. Ini juga mendukung green computing, di mana penghitungan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Nah, ini untuk pengertian edge computing. Jadi, edge computing adalah paradigma komputasi terdistribusi yang membawa komputasi dan penyimpanan data jauh lebih dekat ke lokasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan waktu respon dan penghematan bandwidth. Secara singkat, edge computing merupakan penggabungan antara cloud computing dan on-premise computing, di mana komputasi dipecah menjadi dua jenis. Di antaranya ada komputasi ringan dan komputasi berat. Nah, komputasi ringan ini akan dijalankan pada on-premise computing, sehingga menghemat bandwidth dan juga waktu responsnya. Di mana komputasi ringan memerlukan waktu respons yang cepat dalam pengambilan keputusan. Lalu komputasi berat akan dijalankan pada cloud computing, yang memerlukan komputasi yang dengan resource yang cukup tinggi. Proses komputasi berat ini biasanya memerlukan rentan waktu yang tidak bekerja secara real time, atau dia tidak sebentar lah gitu ya, komputasi yang berat. Nah, ternyata pada edge computing ini, si pemrosesan itu dibagi menjadi dua, pemrosesan yang berat ataupun pemrosesan yang ringan. Contoh pemrosesan yang berat itu seperti apa, Pak? Contohnya kalau misalnya kita menggunakan teknik data mining, kita mau training data, kan itu training data itu proses yang berat ya, cukup memakan waktu lama. Nah, proses training datanya ini, dia disimpan atau dilakukan oleh si cloud computing. Sedangkan proses prediksinya, kan proses prediksi itu hanya mencocok logikan ya, hanya mencocokkan apakah data inputnya itu sesuai tidak dengan model yang sudah dibuat. Nanti hasil outputnya itu apa. Nah, proses prediksi pada data mining tadi, dia bisa menggunakan on-premise-nya pada konsep edge computing tadi. Jadi memang edge computing ini dia menggunakan dua konsep tadi ya, konsep cloud computing dan juga konsep on-premise computing. Nah, kalau misalnya kita lihat arsitektur dari edge computing, jadi misalnya di sini ya teman-teman ya. Misal di sini kita punya sensor IoT deh misalnya. Karena memang edge computing ini biasanya digunakan untuk IoT biasanya. Kita punya sensor IoT. Misalnya di sini kita punya sensor kebakaran. Nah, suatu sensor ini dia akan mendeteksi bahwasanya sedang terjadi kebakaran apabila memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria tadi dia diperbarui atau dibuat menggunakan model data mining misalnya. Nah, pada saat proses training data tadi, di sini dia tidak menggunakan on-premise computingnya atau tidak menggunakan edge node-nya atau node tepinya. Jadi dia menggunakan cloud computing. Karena memang proses pembuatan model itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga memerlukan resource yang cukup besar modelnya tadi. Nah, setelah si modelnya ini dia di training di perangkat cloud tadi, hasil dari training modelnya ini dia akan dipindahkan ke edge computing.
Jadi ketika si sensor ternyata dia mendeteksi suatu kejadian tertentu bahwasanya itu adalah kebakaran di pabriknya, nah dia akan melakukan proses prediksinya ini ke si edge computing tadi atau ke si edge node tadi, ke on-premise computingnya tadi, sehingga nanti proses pengambilan keputusannya dia dapat berjalan secara real time, tidak terkendala dengan bandwidth dan juga latensi dari internet yang kita miliki. Nah, contohnya lagi ini contoh penerapan edge computing ya. Di sini contohnya ini dia digunakan pada smart home ya, teman-teman ya. Jadi proses trainingnya misalnya di sini ada smart solar system home gitu ya. Proses trainingnya misalnya dijalankan di cloud computing, lalu proses prediksinya dia dilaksanakan di edge computingnya atau di perangkat edge-nya tadi, di perangkat lokalnya, teman-teman. Nah, adapun kelebihan dari edge computing, dengan edge computing sebagian besar proses komputasi akan dipindahkan ke tepi atau ke edge-nya. Penggunaan bandwidth dan sumber daya server pun akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Penggunaan edge computing akan mengurangi latensi dari suatu proses komputasi pada suatu jaringan internet, karena memang jaringan internet ya hanya digunakan untuk membuat model pada cloud computingnya. Sedangkan pada prediknya kan kita menggunakan jaringan lokal ya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan cloud computing, on-premise computing, dan juga edge computingnya? Silakan. Tadi sama cluster computing juga ya? Silakan yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Gimana? Ada 40 orang nih. Nggak ada yang mau nanya? Halo? Saya Pak, Ya, silakan. mau tanya Pak, itu perbedaan cloud computing dengan hosting itu apa ya Pak ya? Nggak ada perbedaannya. Sebenarnya hosting itu dia termasuk ke cloud computing juga, Mas. Karena memang hosting itu kan komputer server ada di cloud ya. Komputer server kan ada di cloud. Hosting itu kan kita nyimpan data atau file di host kan, di server gitu. Nah, itu sama aja sebenarnya. Cuma memang kalau cloud computing dia tidak hanya merujuk pada penyimpanan datanya saja, melainkan pemrosesan datanya juga. Contoh misalnya ketika ada suatu pekerjaan tertentu pada servernya dan dia memerlukan cluster computing, nah kita bisa memanfaatkan cloud computing tadi. Nah, sedangkan pada hosting, biasanya kan hosting yang dibesarin itu, yang digedein itu biasanya storage ataupun penyimpanannya. Sementara prosesor ataupun resource untuk pemrosesan datanya tadi, atau pemrosesan instruksinya tadi, dia nggak memumpuni kan. Nah, jadi memang kalau hosting tuh hanya, atau lebih condong ke penyimpanan filenya. Sedangkan cloud computing dia selain penyimpanan file, dia lebih ke pemrosesan secara cloud tadi, gitu Mas. Gimana? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Gimana? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Untuk cloud computing sendiri itu biasa di perusahaan yang bergerak di mana saja ya Pak biasanya. Lalu cloud computing lebih mudah, kenapa masih ada yang membuat server sendiri? Untuk cloud computing sendiri biasanya dia digunakan banyak ya. Malah di kantor saya dulu tempat saya bekerja, dia masih memanfaatkan komputasi yang disediakan oleh si Amazon service ya, atau si AWS gitu. Karena memang si cloud computing ini tadi dia kalau misalnya hitung dari segi biaya, dia jauh lebih rendah ya biayanya. Cost-nya lebih rendah. Contohnya misalnya kalau teman-teman sekarang beli komputer server yang harganya misalnya 2 miliar, paling kan komputer server itu
mengikuti tren ya, mengikuti zaman seiring dengan perubahan zaman, spek dari komputer server pun dia akan jauh lebih meningkat ya. Nah, misalnya teman-teman beli server yang harganya 2 miliar hanya kepake dalam kurun waktu 4 tahun. Bandingkan dengan teman-teman pakai cloud computing. Pakai cloud computing misalnya 1 bulannya teman-teman cukup bayar 30 juta misalnya. 30 juta dikalikan setahun misalnya. Sekitar 360 juta. 360 juta dikalikan 4 tahun. Hanya sekitar 1,3 miliar. Nah, dari segi biaya tentu saja dia jauh lebih rendah ya. Karena memang kita tidak perlu membeli servernya, kita tidak perlu nge-hire staff IT untuk memaintenance si servernya. Jadi itu semua sudah dikerjakan oleh si service. Kita hanya membayar subscription atau subscription fee-nya atau biaya langganannya gitu ya. Nah, untuk perusahaan biasanya banyak ya perusahaan. Contohnya kayak Google Cloud Service ya, Google Cloud aja dia udah dipakai sama Tesla deh. Kalau salah Tesla SpaceX klien nih. Partner. Jadi banyak perusahaan kok yang udah pakai Google Cloud ini. Biasanya perusahaan yang pakai Google Cloud ini, yang pakai cloud computing ini, dia merupakan perusahaan yang erat sekali kaitannya dengan pemrosesan tingkat tinggi atau high performance computing ini ya, teman-teman ya. Nih contohnya di Google ini, Google Cloud Partner nih kalau salah, partner. Dia ada perusahaan-perusahaannya deh. Jadi banyak ya teman-teman ya perusahaan yang pakai Google Cloud ini atau menggunakan cloud computing ini ya. Tidak sedikit ya. Kalau nggak salah ada banyak deh teman-teman. Saya pernah lihat tuh ya. Nih, mitranya ada banyak tuh ya yang pakai Google Cloud. Ada Cisco, ada Dell, pokoknya ada banyak ya teman-teman ya. Yang partner dengan atau yang menggunakan jasa cloud computing ini. Nah, lalu kenapa masih ada yang pakai server sendiri? Kenapa pakai server sendiri? Tadi mungkin yang menggunakan server sendiri, contohnya misalnya seperti instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah biasanya dia masih menggunakan server sendiri. Dia tidak menggunakan cloud computing. Nah, kenapa dia pakai server sendiri? Ini balik lagi ke privasi data, teman-teman. Privasi data, Yanwar. Jadi, biasanya kalau government atau pemerintahan itu, dia kan datanya private ya. Tidak boleh dipublikasikan. Contohnya dulu saya pernah menangani suatu pekerjaan gitu ya di Badan Pusat Statistik. Mereka itu nggak mau pakai cloud computing. Alasannya kenapa? Alasannya ini data sensus. Ini data kependudukan. Nggak mungkin kan data sensus atau data kependudukan ini dia bocor ke publik. Nah, karena memang kalau kita pakai cloud computing dan kita menyetujui itu kan biasanya ada persetujuan di ininya ya. Pada saat kita mau menyewa di service cloud computing itu, data itu secara otomatis dia diakuisisi juga oleh si penyedia servisnya. Nah, tentu saja itu secara kebijakan tidak masuk gitu ya pada si government itu gitu. Jadi seperti itu Yanwar. Lalu dari Muhammad Alfi ya, edge computing berarti bisa diterapkan proses ETL ya Pak, ETL data. Tentu saja bisa, maupun itu cloud computing, maupun itu cluster computing, maupun itu cloud computing, on-premise computing, dan juga edge computing, proses ETL data itu tetap dapat bisa berjalan ya, Mas Alfi. Oke. Cuma perbedaannya kalau pada ya, silakan Mas Alfi. Nah, oke, makasih Pak. Oke, siap sama-sama. Nah, cuma bedanya pada edge computing, perbedaannya apa sih Pak? Proses pada edge computing dan cloud computing. Pada edge computing biasanya dia digunakan untuk case yang memerlukan pengambilan keputusan yang harus saat itu juga gitu, secara real time. Contohnya misalnya pendeteksian kebakaran di pabrik tadi.
kalau misalnya kita manfaatkan cloud computing, kita harus kirimkan datanya dulu ke cloud, lalu kita nunggu outputnya dari cloud, dan baru si IoT tadi dia mengambil suatu keputusan, nah maka nanti akan telat gitu ya, keburu kebakaran duluan gitu ya. Nah, berbeda dengan halnya edge computing. Nah, pada saat trainingnya dia diserahkan di cloud computing, lalu pada saat pengambilan keputusannya atau pada saat prediknya, dia dilakukan di edge computing atau di edge unit tadi, atau pada si on-premise unitnya tadi. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, bentar. Pak, itu kalau UNAS sendiri itu dia pakai cloud computing atau dia punya server sendiri yang ditaruh di server tower, Pak? Gimana tuh, Pak? Kalau UNAS, itu Pak? privasi ya. Yang saya tahu ya, yang saya tahu UNAS itu dia punya dedicated server. Jadi dia punya server sendiri ya. Jadi dia server sendiri. Kenapa itu alasannya di sini banyak yang komplain ya terkait dengan web kuliah yang ini ya sering gangguan. Itu memang kita punya server sendiri. Servernya tuh di UNAS ya, di UNAS Pejaten, di BPSI kalau nggak salah. Nah itu memang kadang kan kalau namanya server dedicated atau server yang kita miliki itu suka ada errornya gitu atau bagaimana. Bahkan dulu saya pernah juga gitu ya, suatu momen gitu ya, ada event gitu di UNAS, ternyata jaringannya itu ngedown. Nah terus ditanya kan, kenapa bisa ngedown gitu? Ternyata itu komputer servernya ini error, blue screen gitu ya, dia ngehang gitu. Nah sehingga kan komputer servernya harus di restart dulu supaya si komputernya bisa atau si servernya bisa berjalan lagi gitu. Nah tapi si UNAS pun dia punya ini kok, punya cloud computing. FTKI setahu saya punya deh kalau nggak salah. Web FTKI kayak unik tuh dia, makanya kalau teman-teman suka perhatiin ya, web kuliah UNAS sama web unik, tahu kan web unik ya, unik UNAS gitu ya. Web unik itu biasanya dia kalau yang UNAS, web kuliah UNAS itu dia nggak error, sedangkan web unik itu enggak, karena memang web unik itu dia disimpannya di cloud, bukan di dedicated server gitu. Seperti itu bentar. Ini sebenarnya lebih ke ini privasi juga ya. Nggak apa-apa, Pak. Nah itu terus kalau misalkan kayak yang hari Sabtu kan kayak RTO atau latensinya tinggi itu apa disebabkan karena cluster computingnya itu yang performanya memang harus ditingkatin atau emang nyentuh limit ini request, Pak? Nah itu nyentuh limit request sih, karena banyak yang request juga ya, bentar ya. Harusnya bandwidth-nya mungkin lebih besarkan juga, lalu jumlah servernya ditambah juga, seharusnya kan seperti itu ya. Tapi kan kalau dipikir-pikir, kita nambah server sama kita nambah infrastruktur itu hanya kepakainya misalnya analoginya dari Senin sampai Jumat yang akses tuh hanya 200 orang. Sedangkan pada hari Sabtu yang akses tuh ada 3.000 orang. Nah, berarti kan penambahan server dan penambahan bandwidth tadi hanya digunakan untuk hari Sabtu doang kan? Sayang kan? Nah, mungkin itu salah satu pertimbangan mengapa infrastruktur ataupun server yang dimiliki belum ditingkatkan. Nah, itu mungkin ya. Karena memang dulu saya pernah juga kerja di salah satu kayak ibaratnya kayak BPSI-nya UNAS, cuma waktu itu di kampus S1 saya gitu. Di sana pun sama case-nya seperti di UNAS. Jadi kalau misalnya musim input nilai sama musim input KRS, pengisian KRS tuh ya, server down. Tapi pada saat hari-hari biasa itu server lancar. Nah itu memang paradigma atasannya. Jadi atasannya itu diskusi gitu ya. Petinggi-petinggi di sana diskusi. Memang dilemanya tuh seperti itu. Dilemanya kalau kita tambah server atau kita sewa server, ini hanya digunakan pada momen tertentu saja. Biasanya pada saat input KRS-nya menjelang akhir waktu, menjelang ditutup gitu. Nah sedangkan pada saat awal KRS-nya dibuka, kan belum pada bayaran tuh ya, belum pada nginput. Nah itu lancar-lancar aja gitu. Jadi itu lebih ke kebijakan sih, tergantung pihak kampusnya. Tapi kalau misalnya kampusnya yang sudah antisipasi itu, biasanya dia sudah sediakan server yang besar gitu ya. Kayak gitu, bentar.
Oke, baik Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri saja. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta teman-teman untuk ini dulu ya, untuk